Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian. Adakah yang tahu apa pengertian kebutuhan? Ya, betul. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Ada yang tahu? Oke, jadi perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan adalah letak pemenuhannya. Kalau kebutuhan, sesuatu yang harus terpenuhi. Sedangkan keinginan, sesuatu yang bisa ditunda untuk pemenuhannya. Misalnya seperti kalian ingin membeli mobil. Itu bukan kebutuhan. Membeli mobil itu adalah suatu keinginan. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis kebutuhan manusia. Apa saja jenis-jenis kebutuhan manusia? Jenis-jenis kebutuhan manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan berdasar tingkat kepentingannya. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya adalah seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap. Contohnya misalnya seperti sarana hiburan atau televisi, kemudian buku dan radio. Itu adalah contoh dari kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Jadi kebutuhan tersier ini tidak harus dipenuhi. Contohnya misalnya seperti ingin membeli mobil, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Kebutuhan yang kedua yaitu berdasarkan waktu, terbagi menjadi 4. Ada kebutuhan yang sekarang, kedua masa yang akan datang, kemudian yang ketiga ada kebutuhan mendesak, dan yang keempat itu adalah kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan yang sekarang, contohnya seperti kesehatan. Kita membutuhkan sesuatu kesehatan untuk mempermudah kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang. Misalnya seperti umat muslim, seperti mempersiapkan diri untuk menabung untuk naik haji. Kemudian yang untuk Kristen bisa mengunjungi atau datang ke Yerusalem. Kemudian yang Hindu bisa datang ke Bali atau India.
Yang ketiga ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini maksudnya seperti kebutuhan yang perlu dipenuhi ketika terjadinya bencana alam, seperti banjir, kemudian gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi seumur hidup. Contohnya adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah sarana untuk menjadikan kita pribadi yang selalu belajar, baik itu lewat pengalaman formal maupun non-formal. Kelompok yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ya. Kebutuhan berdasarkan sifat menjadi dua, yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini misalnya seperti berolahraga, yang lainnya seperti membutuhkan obat-obat dan makanan yang bermanfaat untuk fisik atau tubuh kita. Kedua, ada kebutuhan rohani, kebutuhan akan sebuah kenyamanan ya. Seperti misalnya rekreasi, kemudian kebutuhan akan mengaji bagi umat muslim atau Islam, kemudian bagi umat Hindu misalnya seperti peseraman, ya. Kelompok yang keempat atau yang terakhir adalah berdasarkan subjek, terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu yang dimaksud ini adalah kebutuhan misalnya memerlukan jasa orang lain seperti supir, kemudian taksi online. Nah, itu kebutuhan individu. Sedangkan untuk kebutuhan kelompok misalnya untuk pembangunan sebuah sarana ibadah, kemudian ada pembangunan sarana jembatan sebagai penghubung desa, ya, yang pada dasarnya adalah memerlukan kelompok atau memerlukan orang banyak dalam memenuhi kebutuhan kita. Jadi, kesimpulan pada materi kita kali ini adalah kebutuhan dikelompokkan menjadi 4 kebutuhan besar. Yang pertama itu adalah kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang ketiga ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Dan yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Baiklah anak-anak, itulah materi tentang kebutuhan pada kesempatan kita kali ini. Nanti jika ada yang bertanya, kita akan lanjutkan pertanyaan di pertemuan di kelas. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.